Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Ihsan Kamil Aminuddin, yang kedua ada Noval Irfansah, yang ketiga ada Eka Starwati, yang keempat ada Zakiatul Khairani, yang kelima ada Zida Norman, dan terakhir ada Denisa Furinda. Nah, di sini kami akan mencoba mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu kasus 10 tentang Starbucks menyajikan pelayanan pelanggan. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadi kunci kesuksesan Starbucks di awal tahun 1990-an. Nah, jadi faktor yang menjadi sukses Starbucks pada tahun 1990-an ini adalah pemimpin perusahaan yang menemukan ide-ide yang sangat cemerlang bagi perusahaannya. Yang pada awalnya Starbucks hanya menjual biji kopi yang berkualitas dan minuman dengan harga premium. Jadi ia juga melakukan cara menjual kopi dengan harga $1 dalam gelas kertas. Nah, pada awalnya banyak orang yang meragukan ide tersebut. Akan tetapi dengan kegigihan dan tekad yang kuat, akhirnya pada pertengahan tahun 2002 pemimpin Starbucks menegaskan membangun Starbucks sebagai merek khusus kopi yang dominan di Amerika Utara. Penjualan telah naik dengan laju pertumbuhan gabungan tahunan sebesar 40% semenjak perusahaan ini telah go public, dan sekarang mampu melayani pelanggan hingga 20 juta dalam lebih 5.000 toko. Nah, Kunci sukses Starbucks yang pertama, mereka selalu menanyakan sesuatu kepada pelanggan. Nah, maksudnya itu gini, jadi setiap customer yang datang ke Starbucks itu pasti ditanyain sama baristanya, yang lagi dicari itu apa, kayak gitu. Nah, itu salah satu ciri khas pelayanan yang efektif dari Starbucks, sehingga Starbucks itu mengetahui yang dibutuhin atau keinginan pelanggan itu apa, dan itu merupakan hal yang sangat penting. Nah, yang kedua itu Starbucks mengenal baik bagaimana pelanggan dan karyawan. Semua perusahaan pasti pelanggan dan karyawannya itu adalah aset yang sangat berharga. Nah, maksud dari Starbucks itu, jadi setiap customer yang datang ke Starbucks pastinya itu selalu disambut dengan baik, disapa dengan baik dengan karyawan Starbucks. Yang ketiga itu jelas mereka terus berinovasi. Nah, seiring dengan perkembangannya zaman, mungkin dulunya itu Starbucks itu fasilitasnya itu belum terpenuhi, belum lengkap gitu. Tapi seiring dengan perkembangannya zaman dan internet itu, Starbucks itu berinovasi adanya wifi di tempatnya. Karena mungkin Starbucks itu beranggapan karena di Starbucks itu kebanyakan itu yang nongkrong itu seperti anak-anak kaum milenial, remaja kayak gitu. Jadi kan membutuhkan wifi gitu. Nah, terus selanjutnya melatih untuk bertanggung jawab. Maksudnya di sini itu Starbucks itu menekankan kepada karyawannya. Jika karyawannya itu membuat kesalahan kepada customer atau pelanggan, itu segera meminta maaf dengan gesit dan cekatan, bertanggung jawab atas kesalahannya, dan memperbaiki ketidaknyamanan pelanggan adalah profesionalitas di Starbucks. Dalam hal ini tanggung jawab para karyawan itu sudah dilatih. Selanjutnya, melakukan apa yang perusahaan lain tidak lakukan. Di sini tuh emang Starbucks itu terkesan sangat serakah, karena di setiap mall itu pasti banyak outlet atau kedai Starbucks. Nah, itu strategi pemasarannya itu Starbucks. Nah, tujuannya itu untuk menghalangi kompetitor untuk berkembang. Selanjutnya, tidak meninggalkan sosial media. Seiring dengan perkembangannya sosial media, internet ya, Starbucks itu selalu mengupdate konsep terbarunya itu dengan menggunakan Instagram, atau promo-promo terbarunya atau strategi marketingnya itu dengan menggunakan Instagram.
platformnya itu menggunakan Instagram. Mengapa demikian? Karena mungkin Starbucks itu tahu gitu, kebanyakan yang menggunakan Instagram itu kaum milenial, anak-anak muda. Jadi Starbucks itu lebih mengedepankan untuk berpromosi atau strategi marketingnya itu, media sosialnya itu menggunakan platform Instagram. Tetap konsisten. Nah, satu kunci sukses yang membuat Starbucks ini tetap stabil dan bertahan dari tantangan bisnis adalah konsistensinya. Semua hal yang disebutkan sebelumnya dilakukan Starbucks secara konsisten atau terus-menerus. Hal ini yang membuat Starbucks menjadi perusahaan yang terus bertumbuh dan berkembang setiap tahunnya. Selanjutnya, selalu menyesuaikan di mana mereka berada. Starbucks memiliki produk dan jasa yang selalu konsisten. Starbucks juga melakukan pekerjaan yang besar, yaitu mampu beradaptasi dengan baik di setiap daerah. Mereka bisa beradaptasi di setiap daerah atau negara yang mereka diami, sehingga pelanggan juga bisa langsung akrab dan nyaman dengan kehadiran mereka. Selanjutnya, Starbucks memiliki pemimpin yang tangguh. Sulit dipercaya jika Starbucks yang sukses menjadi salah satu kedai kopi ternama di dunia pernah mengalami masa sulit, yaitu pada tahun 2007. Sebagai CEO, Howard Schultz berkata bahwa perusahaan ini telah kehilangan arahnya. Mengejar keuntungan menjadi alasan kami saat menyajikan produk kepada pelanggan. Tapi sebenarnya itu bukan alasan mereka. Starbucks ingin mewujudkan harapan pelanggan. Schultz mengambil 10.000 manajer di New Orleans untuk membantu mereka menginspirasi dan menyelesaikan tantangan setiap karyawan. Dalam waktu 4 hari hasilnya, semua manajer mengumumkan bahwa tahun 2013 Starbucks telah mencapai rekor keuntungan. Dan ini membuktikan bahwa memiliki pemimpin dan membuktikan bahwa memiliki pemimpin yang tepat untuk mengarahkan pasukan merupakan taktik yang terbukti sukses di hampir setiap bisnis. Selanjutnya, citra merek yang dikembangkan Starbucks. Perusahaan ini mencoba mengembangkan es krim dan minuman teh premium, dan juga Starbucks mengenalkan minuman panas setiap musim liburan. Oke, di sini saya Zakiatul Khairani, NIM 2019-04100052, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Nah, jadi kunci kesuksesan dari Starbucks itu salah satunya mereka selalu menanyakan sesuatu kepada pelanggan sehingga mereka tahu apa keinginan dan kebutuhan pelanggan. Terus Starbucks juga mengenal baik bagaimana pelanggannya dan bagaimana karyawannya, sehingga pelanggan dan karyawan pun merasa nyaman saat berada di Starbucks. Selanjutnya Starbucks itu terus-menerus berinovasi sehingga mereka sukses sampai saat ini. Nah, selanjutnya ada mereka melatih untuk selalu bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Jadi mereka memiliki komitmen yang sangat baik kepada karyawan maupun pelanggannya. Nah, yang terakhir itu mereka melakukan apa yang perusahaan lain itu tidak lakukan. Jadi mereka ini bisa dikatakan memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Sutarwati akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. 3. Bagaimanakah Starbucks dapat berubah dari kondisi awalnya? Perusahaan Starbucks dapat berubah dari kondisi awalnya yang bermula dari tidak terkenal dan tidak familiarnya di kalangan seluruh masyarakat menjadi sangat populer bagi seluruh masyarakat. Dikarenakan pemilik perusahaan ini terus-menerus melakukan inovasi sehingga para konsumen pun menjadi tertarik dengan produk-produk yang ia tawarkan. Pihak Starbucks pun menyediakan berbagai macam fasilitas seperti ruangan yang nyaman, kursi sofa yang nyaman, ruangan yang bersih, sejuk, dan sangat cocok untuk menghilangkan kebosanan saat mengerjakan tugas. Perusahaan Starbucks pun memiliki filosofi yang khusus,
yaitu di mana kami ingin menjangkau pelanggan di mana mereka bekerja, melakukan perjalanan, berbelanja, dan juga makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal. Di sini saya melanjutkan presentasi dari teman saya. Jelaskan pandangan pelanggan Starbucks yang ideal dilihat dari sudut pandang profitabilitas. Apa yang diperlukan untuk memastikan bahwa pelanggan sangat puas? Seberapa berharga pelanggan yang sangat puas untuk pihak Starbucks? Untuk dapat memastikan dalam kepuasan pelanggan dari Starbucks, ini dapat dilihat dari pembelian minuman dan makanan dengan partai besar maupun partai kecil. Lalu kita juga dapat melihat dari cara mereka menikmati produk yang dibeli, serta penggunaan fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh Starbucks. Ketika pelanggan merasakan puas terhadap apa yang telah diberikan Starbucks, maka hal ini akan sangat berharga bagi Starbucks. Dengan sebab itulah pelanggan akan tertarik untuk mengunjungi Starbucks kembali dan mungkin mereka akan mempromosikan Starbucks kepada kerabat-kerabat mereka. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya itu yang nomor 5. Haruskah Starbucks melakukan investasi 40 juta dolar dengan tenaga kerja di toko-toko mereka? Apa tujuan investasi ini? Dan apakah mungkin bagi sebuah merek besar menciptakan keintiman dengan pelanggan? Jawabannya adalah investasi ini bisa dilakukan, bisa juga tidak dilakukan, tergantung dengan pemimpin Starbucks tersebut. Jika investasi ini dilakukan, maka fasilitas dan training bagi tenaga kerja akan terjamin, serta para pekerja akan merasakan kenyamanan saat bekerja. Lalu ada menciptakan keintiman terhadap pelanggan merupakan hal yang harus dilakukan, sebab pelanggan merupakan sasaran utama bagi Starbucks ataupun perusahaan besar lainnya. Jika hubungan antara Starbucks dengan pelanggan terjalin dengan baik, maka sebuah kemajuan besar bagi usaha tersebut untuk semakin meningkat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.